Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Denis Tanisi, dengan NIM SSI 202030885. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisa jurnal yang sudah saya temukan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Di sini saya mengambil jurnal judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi dengan metode Word and Prepared pada UD Aneka Jaya. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama yaitu teknologi informasi berkembang pesat sehingga banyaknya daya saing yang terjadi. Jadi di era modern ini teknologi informasi berkembang sangat pesat, terus kemudian perusahaan yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan bertahan dalam persaingan bisnis. Kedua, sistem informasi yang digunakan UD Jaya belum optimal dan berintegritas sehingga masih banyak proses yang dilakukan secara manual. UD Aneka Jaya ini masih menggunakan proses manual. Contohnya seperti penghitungan gaji dan pencatatan pesanan pelanggan yang masih dilakukan secara manual menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga adalah perlunya perencanaan strategis SI. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menyusun perencanaan strategi sistem informasi yang lebih baik dan operasional bisa berintegritas secara menyeluruh dan berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang perencanaan sistem informasi yang strategis untuk UD Aneka Jaya. Yang pertama, ada analisa kondisi internal dan eksternal. Kemudian ada mapping dengan variabel strategic grid. Kemudian mengembangkan strategi TI. Masalah yang kedua yaitu apa solusi sistem informasi yang tepat untuk mengintegrasikan proses bisnis yang masih manual seperti pengujian dan pemesanan. Yang pertama adalah mengidentifikasi proses bisnis yang manual. Fokus pada pada bisnis yang saat ini masih dilakukan secara manual seperti pengujian dan proses pemesanan. Selanjutnya bisa dengan desain solusi TI dengan merancang informasi salesman berbasis mobile, kemudian penggajian berbasis desktop untuk pengelolaan gaji seperti itu. Bisa juga dengan integrasi sistem yang dimana merancang antara sistem yang ada dengan sistem baru sehingga proses bisnis berjalan secara terintegrasi. Ini bisa dengan menggunakan pengujian dan implementasi. Misalnya nih, dalam waktu 2 tahun seperti yang disebutkan dalam penelitian, itu implementasikan dengan sistem yang baru, itu secara bertahap. Jadi tidak langsung menggunakan sistem baru secara menyeluruh, tapi secara bertahap. Ketiga yaitu bagaimana sistem informasi yang baru dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung tujuan bisnis UD Aneka Karya. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi efisiensi sistem saat ini, yang dimana mengetahui kekurangan dan bagaimana sistem tersebut ditingkatkan dalam hal efisien. Kemudian implementasi sistem baru. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kemudian dapat juga dilakukan monitor dan evaluasi, dan di mana pekerjaan menilai apakah efisien operasional meningkat dan apakah sistem baru benar-benar mendukung tujuan bisnis. Lakukan penyesuaian berdasarkan feedback. Jadi jika ada kendala atau area yang kurang optimal, dilakukan penyesuaian, maka ini dapat dilakukan menjadi feedback penyesuaian. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menyusun perencanaan SI berbasis Word and Prepared. Kemudian yang kedua memberikan rekomendasi atau solusi untuk sistem. Ketiga meningkatkan efektivitas atau menyelaraskan operasional dengan tujuan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu adalah landasan teorinya yang dimana. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini yang pertama subjeknya pada milik UD Aneka Jaya, yang kedua ada staf UD Aneka Jaya. Kemudian untuk objek satunya yaitu proses bisnis dan sistem informasinya. Mohon maaf, ini objek yang keduanya yaitu nama tempatnya, yaitu UD Aneka Jaya beralamat Jalan Kiai Haji Agus Salim, Desa Karangpasem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Di mana dengan meneliti keduanya itu bisa dapat gambaran komprehensif tentang kondisi perusahaannya. Kemudian di sini ada metode penelitiannya. Saya menganalisis di sini menggunakan metode penelitian yang pertama ya, itu analisa SWOT, Flavor Chain, kemudian Five Forest, dan mikroskop MC Farland. Metode yang kedua yaitu observasi dan wawancara. Kemudian metode yang ketiga yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang keempat adalah studi pustaka. Hasil penelitian. Yang pertama ada
itu SWOT. Dan di mana SWOT itu yang pertama ada S. S-nya adalah strength atau kekuatan. UD Aneka Jaya ini memiliki harga jual produk yang kompetitif, layanan pengiriman cepat, kemudian variasi produk beragam, serta pelayanan konsumen yang baik. Kemudian W, weakness atau kelemahan. Yang dimana kelemahannya itu masih ada miskomunikasi, yaitu seperti ketidak ketersediaan stok, eh, kemudian kemudian penggajian sistem masih manual dan belum semua proses terintegrasi. Kemudian O-nya, O-nya itu apa? O-nya adalah opportunities atau peluang. Itu peluang memperluaskan pasar karena realisasi supplier yang kuat dan reputasi baik di mata konsumen. Kemudian T, T-nya adalah threats atau ancaman. Yang dimana itu tantangan dalam persaingan bisnis itu sangat pesat dan sangat besar. Situasi harga bahan bangunan yang bisa mengganggu kestabilan. Jadi misal kalau toko yang di sana bisnisnya untuk harga bangunan sekian, harga bangunan ini sekian, maka kita juga harus melihat situasi harga atau pesaing-pesaing lainnya agar kita dapat menghindari. Keduanya yaitu Clarken and Five Forest, yang dimana ini ada 3 nilai, yaitu mapping aktivitas bisnis, kemudian ancaman pendatang baru dan kekuatan tawar pemasok. Yang ketiga, perlu strategi inovasi berbasis TI. Sisi value chain menata aktivitas utama seperti logistik, kemudian operasional, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Five Forest menunjukkan tingginya tingkat persaingan dan ancaman dari pendatang baru dalam bisnis bahan bangunan. Setelah itu, pemetaan si freelance tersebut itu ditemukan bahwa sistem komputer akuntansi yang dipakai saat ini sudah membantu, tapi perlu dilengkapi dengan sistem salesman, kemudian untuk alur kerja lebih optimal dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu rekomendasi sistem. Pertama, upgrade SI penjualan dan gudang. Kemudian yang kedua adalah tambahan sistem informasi salesman atau mobile dan sistem informasi penggajian atau desktop. Yang ketiga yaitu implementasi 2 tahun. Sistem informasi penggajian ini yaitu aplikasi desktop untuk menghitung gaji, bonus, komisi, dan lain-lain untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses payroll. Diharapkan itu dapat mempercepat kerja karyawan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Portofolio aplikasi itu ada strategi sistem informasi penjualan dan strategi informasi salesman. Kemudian high potensialnya apa? Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi gudang itu tertata secara rapi. Kemudian untuk key operasionalnya, yaitu sistem informasi penggajian akan struktural atau tertata rapi. Dan supportnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini adalah budaya aneka jaya sudah menggunakan teknologi informasi, penggunaannya itu belum optimal dan perlu pengembangan lebih lanjut, di mana perencanaan strategis berbasis metode work and prepared, kemudian rekomendasi pengembangan 2 aplikasi, lama untuk berkembang ke aplikasi baru, kemudian optimalisasi sistem yang ada itu belum mencakup seperti itu. Target implementasi sistem baru ini adalah dalam waktu 2 tahun. Agar apa? Agar bisnis perusahaan dapat terus tumbuh dan bersaing. Karena lama-kelamaan, jika terlalu lama dalam jangka waktunya, itu kita akan tertinggal oleh atau tata cara bisnis. Jadi persaingan akan lebih ketat lagi. Maka dari itu kita harus bisa, UDA Aneka Jaya ini harus bisa merancang kembali agar terus tumbuh di dalam dunia persaingan bisnis ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.